Ada seorang lurah desa yang tinggal di sebuah desa yang padat penduduknya dan penuh dengan berbagai masalah sosial ekonomi, serta gangguan alam. Pada pertengahan masa jabatannya, Pak Lurah berdiskusi dengan beberapa keluarga dan staf di kantor kelurahan. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah dan tinggalkan desa mereka yang penuh dengan masalah tersebut. Mereka berkeinginan untuk membeli sebuah lahan baru dan tinggal di sebuah kawasan baru yang belum padat penduduknya, serta bebas dari berbagai macam masalah. Pak Lurah sekarang mempunyai kesibukan baru untuk mengurus perpindahan keluarga besarnya, sehingga sesegera mungkin mereka dan generasi mereka hidup nyaman di lokasi yang baru pada masa yang akan datang. Sekilas, rencana Pak Lurah tersebut hanyalah suatu rencana yang wajar dan lumrah. Namun sejujurnya jika kita cermati lebih dalam, ada hal-hal lain yang bisa kita ungkap dari ilustrasi di atas. Pertama, Pak Lurah kurang konsekuen dengan janjinya waktu terpilih untuk menata desanya sendiri dan memberi manfaat bagi desa lain di sekitarnya. Yang kedua, Pak Lurah tidak mau terus setia menderita bersama rakyat di desanya dan seolah ingin menghindari berbagai macam persoalan yang ada di desanya dengan memilih tempat tinggal yang baru. Dan yang ketiga, Pak Lurah lupa kalau seisi desanya juga ternyata tidak mendapat manfaat dari perpindahan rumah Pak Lurah yang baru. Seperti itulah ilustrasi atau gambaran tentang rencana perpindahan ibu kota negara yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini. Sama seperti Pak Lurah dalam ilustrasi di atas, pemerintah pusat sekarang ini begitu bersemangat memindahkan ibu kota negara dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang menurut mereka sangat rasional dan bertujuan baik. Tapi di sisi lain kita juga ingat bahwa perpindahan ibu kota negara itu sendiri adalah sebuah mega proyek. Mega proyek di akhir masa jabatan kabinet ini. Jadi wajar saja semua kerabat sebangsa kita di kabinet begitu bersemangat. Dari keseluruhan kritik terhadap rencana perpindahan ibu kota negara ini, ada sebuah kritik yang menurut saya paling pantas untuk disimak. Yaitu bahwa pemerintah tidak bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah untuk kepentingan pemerataan pembangunan dengan memanfaatkan program perpindahan ibu kota negara. Loh, kok bisa ya? Lantas apa sih hubungan antara potensi alam Indonesia dengan rencana perpindahan ibu kota negara? Ada baiknya Anda menyimak cerita saya berikut ini. Sejujurnya saya sendiri kurang setuju dengan rencana perpindahan ibu kota negara. Tapi saya sendiri setuju adanya perpindahan kegiatan pemerintahan untuk kepentingan pemerataan pembangunan. Dalam hal ini ada perbedaan antara perpindahan ibu kota negara dengan perpindahan kegiatan pemerintahan pusat. Menurut saya, perpindahan ibu kota negara bukan hanya sekedar rencana program pembangunan nasional, tapi lebih dari itu. Perpindahan ibu kota adalah sebuah karya seni atau sebuah mahakarya, yaitu karya seni dalam menata suatu program negara sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Kalau menurut saya, sebuah mahakarya pasti dihasilkan oleh seniman yang unggul. Keunggulannya adalah ketika dia tidak hanya berpikir dan bertindak untuk menyelesaikan dua persoalan, yaitu persoalan ibu kota yang lama dan menata ibu kota yang baru. Tapi lebih dari itu, seorang seniman yang unggul pasti akan berpikir dan bertindak bagaimana jika program perpindahan ibu kota ini bisa dirasakan dampaknya bagi setiap daerah yang terintegrasi di dalam NKRI. Dalam konteks rencana perpindahan ibu kota negara, kita tidak melihat bahwa provinsi lain diuntungkan atau mendapat manfaat dari rencana tersebut, selain provinsi Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bahkan kita juga tidak bisa melihat rencana terhadap Jakarta itu sendiri, baik itu menyangkut bangunan yang akan ditinggalkan, hingga fungsi dan peran Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota negara. Yang kita lihat hanyalah semangat dari para pendukung rencana mega proyek ini. Semangat ini yang paling jelas di depan mata seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya bukan hanya sekedar dangkal, tapi saya juga melihat bahwa rencana ini terlalu dipaksakan sebelum 2024 berakhir, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek penting lainnya, terutama pembangunan di kawasan Indonesia lainnya. Ini juga yang saya amati, bahwa pemerintah hanya menduplikat program perpindahan ibu kota negara dari negara-negara lain. Artinya mereka tidak punya ide original yang lahir dari gambaran kebutuhan bangsa Indonesia saat ini. Harusnya pemerintah jeli bahwa setiap negara berbeda persoalannya, dan sedapat mungkin perencanaan perpindahan ibu kota negara hari ini didasarkan atas kebutuhan yang menyangkut masyarakat luas. Kalau saya balik bertanya kepada Anda, seandainya hari ini rakyat diberi hak untuk memilih, maka saya lebih yakin jika seluruh provinsi di Indonesia akan meminta kepada Pak Presiden agar ibu kota dipindah ke provinsi mereka. Dan pastinya setiap provinsi punya proposal yang menarik untuk dipertimbangkan. Tentu saja tidak. Dalam hal ini saya melihat kedangkalan dalam perencanaan ini. Aspek yang dipertimbangkan terlalu sederhana, dan itu adalah bukan sebuah mahakarya. Banyaklah, tapi saya lebih suka kalau kita mulai dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di era ini Pak Jokowi, beliau berusaha sekali mewujudkan sila kelima itu. Jika pemikiran ini yang menjadi dasar rencana kita, maka kita akan mempunyai rencana perpindahan ibu kota dengan konsep yang berbeda. Yang pertama, Indonesia itu luas, artinya setiap daerah berhak atas perlakuan, atas manfaat yang sama dari program perpindahan ibu kota negara. Yang kedua, sistem teknologi informasi dan transportasi sudah begitu maju. Artinya setiap daerah memiliki peluang yang sama atas manfaat perpindahan ibu kota negara. Artinya di mana saja ibu kota negara dipindahkan, itu bukan masalah besar.
Yang ketiga, bahwa semua provinsi Indonesia memiliki kawasan yang layak bangun dan yang indah untuk dijadikan sebagai lokasi pembangunan. Sebagai contoh misalnya, bagaimana jika Istana Presiden dibangun dengan pemandangan yang menghadap ke Danau Toba yang indah itu? Itu akan jauh lebih menarik ketimbang di Kalimantan Timur yang pemandangannya hanya hutan dan bukit saja. Begitu juga dengan fasilitas lainnya. Yang keempat, melemahnya ekonomi nasional akibat pandemi corona membuat kita harus menemukan solusi yang tepat agar ekonomi tiap daerah bisa bangkit. Dan kita yakin bahwa program perpindahan ibu kota negara bisa menjadi salah satu ekonomi penggerak pembangunan. Atas dasar 4 alasan utama itu, maka kita bisa mendapatkan sebuah konsep perpindahan pusat pemerintahan yang berbeda. Itu yang saya sebut dengan sebuah mahakarya. Coba Anda berpikir, dapatkah kita memindahkan seluruh kegiatan pemerintahan pusat secara merata di seluruh Nusantara? Maksud saya bahwa setiap kementerian, lembaga, atau badan nasional bisa kita pindahkan secara merata di seluruh Indonesia. Kita bisa memindahkan setiap kegiatan pemerintah dengan memanfaatkan potensi dan keindahan alam yang ada di seluruh Nusantara. Yang pertama, tiap provinsi akan terlibat dalam rencana ini. Gubernur akan punya peranan dalam menentukan lokasi yang strategis untuk dikembangkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan kawasan. Saya pikir lokasi kawasan itu harus indah secara alamiah, tidak terlalu luas dan layak dibangun. Dan lokasi seperti itu banyak tersebar di seluruh Nusantara. Namun saya sendiri lebih setuju pembangunan ini dilakukan di daerah tertinggal yang memiliki keindahan alam dan potensi unggul lainnya. Sebut saja Pulau Rote, Sumba, Kepulauan Talau, Kepulauan Maluku, Aceh, Lampung, Papua, hingga lokasi indah lainnya di Pulau Jawa dan Kalimantan. Yang kedua, kita bisa bangun salah satu fasilitas kementerian atau badan atau lembaga di daerah yang tertinggal, dengan catatan daerah itu harus memiliki sarana jalan dan dekat dengan bandara atau kota terdekat. Ketiga, yang paling ditunggu sebagai dampak dari kegiatan ini adalah multiplier effect. Akan ada banyak usaha mandiri dari rakyat yang terbangun di sekitar pusat pelayanan pemerintah. Dan itu terjadi di seluruh Nusantara. Sebut saja toko-toko bangunan, toko-toko kebutuhan sehari, kios travel, berbagai jenis usaha transportasi, hingga hotel dan fasilitas penginapan lainnya akan terbangun. Nah, sekarang coba Anda bayangkan. Keempat, perputaran uang dan jasa keuangan akan bangkit di sekitar kawasan tersebut. Hal ini tentunya karena aktivitas produksi jasa dan barang yang berlangsung setiap hari di sana. 5. Seiring waktu berjalan kita pasti tahu bahwa fasilitas pelayanan nasional lainnya seperti jalan, bandara, pelabuhan akan ditingkatkan menjadi lebih baik. Dari semua hal di atas kita berharap ada kemajuan di daerah dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Dan itu diharapkan merata di berbagai provinsi di Nusantara. Mungkin Anda dan kita semua lupa ya. Bukankah kita setiap hari berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan tanpa melihat dan tahu di mana Tuhan itu berada? Namun, kita semua begitu yakin dan serius menjalankan perintah Tuhan. Jika hari ini ada teknologi komunikasi dan transportasi yang begitu canggih, bukankah kita seharusnya lebih yakin bahwa kita dapat bekerja di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja? Hehehe, saya juga ragu sih. Tapi di sisi lain, saya yakin Pak Jokowi bisa berubah pikiran. Anda bisa melihat kinerja Pak Jokowi dan kabinetnya saat ini. Jalan tol ada di mana-mana, bandara udah dibagusin semua, bensin di Papua aja bisa sama harga kok sama yang di Jawa, dan banyak hal lain lagi. Itu semua artinya, Jokowi tipe orang yang walau tahu sedikit hal yang bermanfaat, langsung dikerjakan. Nah, apalagi jika hal itu hal yang penting, beliau pasti eksekusi. Kalau ini sih malah mudah, asal benar ide ini mau dikerjakan. Terlalu banyak orang pintar di negeri ini. Kita bisa pakai skema perbankan, bisa juga pakai uang swasta, dan sedikit saja uang dari APBN dan APBD. Dan sebisa mungkin kita harus menghindari pinjaman luar negeri. Kalimantan itu banyak hutan. Jadi sebaiknya Kementerian Kehutanan itu pindah ke sana saja. Biar hutannya nggak gundul kayak rambut saya ini. Menurut saya, Kementerian Perikanan dan Kelautan bagusnya dibangun di atas laut yang teduh. NPT itu indah di mana-mana, namun ada sedikit tertinggal. Jadi menurut saya nih harus ada beberapa kementerian di sini. Pertama, harus ada badan khusus. Presiden bisa membentuk badan khusus untuk memulai dengan membuat undang-undang khusus tentang rencana perpindahan fasilitas pemerintahan. Dengan undang-undang ini, belakangan siapa saja yang jadi presiden bisa terus melanjutkan program ini. 2. Program ini bisa diselipkan pada setiap kementerian atau badan atau lembaga yang akan pindah. Setiap kementerian atau badan pasti lebih tahu lokasi yang cocok, berapa besar biaya perpindahan, desain bangunan yang baru, dan hal-hal penting lainnya. Atau bisa juga program ini kita selaraskan dengan program-program yang ada pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yang ketiga, tiap provinsi akan kelihatan perannya dalam mendukung lokasi perpindahan, berkoordinasi dengan setiap kementerian dan urusan penting lainnya. Bagi saya, Jakarta layak mendapat predikat ibu kota negara sepanjang masa.
Jika nanti kita punya istana presiden yang baru, itu merupakan pekerjaan paling terakhir dari rencana Mahakarya ini. Saya lebih tertarik memberikan ruang bagi Jakarta di masa depan, tidak hanya sebagai pusat perekonomian, tetapi juga sebagai pusat pendidikan tinggi. Gedung-gedung yang ditinggalkan bisa kita gunakan sebagai perluasan kampus perguruan tinggi dari seluruh daerah di provinsi yang ada. Karena sampai kapanpun, Jakarta masih akan tetap merupakan pusat dan sumber informasi penting bagi dunia pendidikan. Mahasiswa dari tiap daerah bisa menimba segala macam ilmu di Jakarta sebagai perwakilan dari universitas yang sudah ada di tiap provinsi. Hambatan pasti banyak. Yang pertama saya pikir adalah rasa takut. Bangsa kita punya penyakit ketakutan untuk menjadi diri sendiri dengan ide sendiri. Yang kedua, hambatan itu pasti akan muncul dari orang di sekitar kabinet. Itu sudah pasti, jelas bahwa mereka semua punya ide dan pemikiran yang berbeda, termasuk kepentingan yang berbeda. Dan mereka semua itu adalah orang kuatnya Indonesia. Yang ketiga, hambatan dari masyarakat Indonesia itu sendiri, yang cuek dengan program pemerintah, walaupun itu untuk kemajuan daerah di sekitar tempat tinggalnya. Kok istana presiden banyak ya? Padahal kan presiden cuma satu. Iya tuh, mending buat istana anak-anak aja.